Presiden Prabowo Subianto mengganti Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Posisi Dadan digantikan Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua BGN. Pencopotan Dadan disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara. Presiden Prabowo memutuskan mengangkat Nanik S. Deyang yang merupakan Wakil Kepala BGN sebelumnya dan menjadi Kepala BGN yang baru. Presiden meminta Kepala BGN baru untuk melakukan konsolidasi internal dan antar lembaga, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi keputusan pemerintah mengganti Kepala Badan Gizi Nasional dan wakilnya. Dengan pergantian ini, DPR mendorong BGN untuk berbenah memperbaiki layanan kepada para penerima manfaat. Mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR, sehingga kemudian pemerintah dalam hal ini Pak Presiden telah mengambil satu keputusan untuk mengadakan evaluasi pimpinan BGN yang kita dengar tadi dari Mensesnek terdiri dari Kepala BGN dan 2 Wakil Kepala BGN. Nah, sehingga kami harapkan dengan adanya evaluasi dan evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat, dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini, dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera direalisasikan. Demikian. Menanggapi pergantian Kepala BGN, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti berharap perubahan struktur BGN janganlah setengah-setengah dan harus profesional. Melakukan perubahan, ayo dilakukanlah perubahan secara total, jangan setengah-setengah. Itu maksud saya ya. Kan ini sebetulnya kan belum jauh nih landscape gerakan dari Pak Prabowo. Secara umum kan kita melihat Pak Prabowo ini masih dikelilingi oleh kelompok militer dan kelompok partai, gitu menurut saya. Jadi upaya untuk melibatkan kelompok profesional yang lebih luas lingkaran kekuasaan ini Pak Prabowo ini belum ketahuan. Termasuk salah satunya adalah BGN yang semestinya menurut bayangan saya itu benar-benar dijauhkan dari politik, dijauhkan dari kelompok militer, dijauhkan dari kelompok kepolisian gitu. Nah, Presiden Prabowo kelihatan belum jauh-jauh berangkat dari situ. Betul, BGN diganti ketuanya, tapi kan diserahkan ke partai gitu loh kira-kira. Orang partai lah, atau orang yang politik lah kalau nggak disebut dengan orang partai gitu. Nah, yang terjadi kemudian adalah militerisasi di banyak tempat, dan yang kedua pada saat yang bersamaan pelibatan aktor politik di banyak sektor gitu. Padahal kalau kita mau mendesain sebuah katakanlah semacam manajemen yang jauh lebih solid, ada bagian-bagian yang secara harus gitu diserahkan kepada kelompok-kelompok yang tidak terkait dengan setidaknya dualisme. Tapi ada
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, fraksi Gerindra Bahtra Banong memastikan pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN tidak ada tendensi politik. Bahtra Banong menegaskan hadirnya Nanik SD yang sebagai Kepala BGN justru akan memperkuat kinerja BGN untuk melaksanakan program MBG di seluruh daerah, termasuk daerah 3T. Tidak boleh menjustifikasi personal seseorang karena dia dekat sama presiden terus kemudian dianggap tidak profesional atau tidak mampu menjalankan amanah yang diberikan. Justru bahwa dia secara pribadi dekat dengan presiden itu privilege tersendiri, tetapi di sisi lain presiden menunjuk Bu Nanik ini kan tentu dengan pertimbangan dan menurut penilaian Pak Presiden karena beliau kenal baik dengan Bu Nanik, justru dengan beliau mengenal itu bisa tahu bahwa ini bisa menjalankan tugas atau amanah yang diberikan kepada Pak Presiden dalam rangka untuk membenahi BGN ke depan dari berbagai aspek sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi dan Pak Dasko tadi. Dan saya pikir kalau kita lihat selama ini kerja-kerja Bu Nanik cukup baik, mendapatkan respon positif dari berbagai pihak dan itu bisa menjadi modal dasar juga menjadi kepercayaan itu bisa dimaksimalkan dengan baik dan dengan pengalaman-pengalaman yang beliau miliki itu juga menjadi menambah modal dasar yang sudah dimiliki oleh beliau dan insya Allah kami berkeyakinan bahwa di bawah kepemimpinan Bu Nanik ini BGN akan segera berbenah dan memperbaiki kerja-kerja ke depan sehingga dalam hal bukan hanya perbaikan organisasi tapi dalam hal pelayanan bisa lebih baik, bisa lebih cepat lagi, terus kemudian standarisasi menu yang diharapkan Presiden Prabowo bisa terrealisasi dengan baik sampai ke seluruh penerima manfaat, terutama yang paling penting adalah bagaimana agar di pelosok-pelosok yang 3T itu termasuk mungkin ya karena kayak dibutuhkan adalah masyarakat di pelosok desa itu dan saya pikir insya Allah ya dengan pengalaman saya lagi-lagi mengatakan bahwa pengalaman Ibu Nanik terus kemudian selama ini beliau bekerja respon positif dari publik itu juga bisa menjadi modal untuk kemudian beliau lebih baik lagi dalam menjalankan tugas-tugas sebagai kepala BGN yang baru.